Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu coba bayangkan sebentar, bagaimana kalau mulai tahun 2026 nanti, cara pemerintah membayar uang pensiun benar-benar berubah total, bukan lagi seperti sistem lama yang sudah puluhan tahun kita kenal, tapi diganti dengan skema baru yang disebut fully funded. Nah, ini kabar serius. Dan ini penting banget buat Bapak Ibu semua, khususnya yang sudah pensiun maupun yang sebentar lagi akan pensiun. Salam hormat untuk Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, rezeki lancar, dan tetap semangat menjalani masa pensiun dengan hati yang tenang dan bahagia. Ketemu lagi bersama kami, tempat kita ngobrol santai tapi berbobot soal dunia pensiunan dan informasi penting yang benar-benar relevan untuk kehidupan Bapak Ibu. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas soal rencana besar pemerintah yang mulai tahun 2026 akan mengubah skema pembayaran dana pensiun PNS menjadi sistem fully funded. Ini bukan isu kecil, ini bukan gosip grup WhatsApp. Dan bukan pula kabar yang asal dilempar tanpa dasar, karena informasi ini sudah masuk ke arah kebijakan resmi yang sedang disiapkan pemerintah melalui regulasi terbaru. Jadi wajib banget kita pahami pelan-pelan. Sebelum lanjut, seperti biasa, kalau Bapak Ibu merasa informasi seperti ini penting dan bermanfaat, silakan klik like dan tonton sampai selesai. Karena pembahasan kali ini akan cukup panjang, tapi akan kami jelaskan secara runtut supaya mudah dipahami. Baik, kita langsung masuk ke inti pembahasan. Berdasarkan pemberitaan nasional yang menjadi rujukan utama, disebutkan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan rencana perombakan besar skema pensiun PNS mulai tahun 2026 dengan tujuan agar APBN tetap sehat dan tidak semakin berat menanggung beban pensiun. Artinya apa? Artinya ini bukan wacana kosong. Ini langkah strategis yang sudah masuk ke tahap serius. Pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengubah total sistem pembayaran dana pensiun bagi PNS. Mulai awal tahun anggaran 2026, pemerintah akan secara bertahap meninggalkan skema lama yang dikenal dengan sistem pay as you go. Selama ini, seperti yang kita tahu, sistem pay as you go berarti dana pensiun para PNS yang sudah purna bakti dibayarkan langsung dari APBN tahun berjalan. Jadi uangnya diambil dari anggaran negara setiap tahun. Kalau kita sederhanakan, pajak yang dibayarkan masyarakat dan aktivitas ekonomi hari ini dipakai untuk membayar pensiunan hari ini. Sistem ini memang sudah berjalan lama dan sah secara regulasi. Tapi dalam penjelasan pemerintah, sistem ini punya kelemahan besar. Ya, salah satu poin yang disorot adalah beban pensiun setiap tahun semakin membengkak. Ya, nilainya sudah sangat besar dan terus naik. Sementara itu, rasio antara jumlah pensiunan dengan pegawai aktif juga makin tinggi. Artinya jumlah pensiunan makin banyak, tapi jumlah pegawai aktif yang menjadi tulang punggung produktivitas negara tidak bertambah sebanding. Kalau ini dibiarkan, keuangan negara bisa semakin berat dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, dari situlah muncul keputusan untuk beralih ke sistem fully funded. Sekarang kita pahami bareng-bareng, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan skema fully funded ini? Dalam skema fully funded, dana pensiun tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN tahun berjalan. Dana pensiun dikumpulkan dari iuran bersama antara PNS sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja setiap bulan. Jadi ada dua pihak yang menyetor. Pertama, PNS itu sendiri menyetor iuran. Kedua, pemerintah juga ikut menyetor bagian iurannya. Dana yang terkumpul ini kemudian tidak didiamkan begitu saja. Dana tersebut akan dikelola dan diinvestasikan oleh lembaga pengelola resmi, yaitu PT Taspen. Dana ini dikembangkan melalui berbagai instrumen investasi sesuai aturan dengan tujuan menghasilkan imbal hasil. Hasil pengembangan dana inilah yang nantinya menjadi sumber pembayaran manfaat pensiun ketika peserta memasuki masa purna tugas. Jadi bedanya sangat jelas. Kalau dulu pensiun dibayar dari APBN langsung, sekarang dana dikumpulkan sejak aktif bekerja, dikelola, dikembangkan, lalu dikembalikan kepada peserta saat pensiun. Menariknya lagi, dari informasi yang beredar, ada potensi muncul konsep pesangon pensiun dalam skema fully funded ini. Ini menjadi salah satu hal yang cukup banyak dibicarakan. Kalau dalam sistem lama, pensiunan menerima uang bulanan dengan nilai tertentu dari gaji pokok terakhir, maka dalam skema baru disebut-sebut ada kemungkinan pola pencairan yang berbeda. Bisa saja ada manfaat yang lebih fleksibel, termasuk kemungkinan pencairan yang lebih besar di awal masa pensiun. Namun tentu saja, mekanisme detailnya masih akan menunggu aturan teknis resmi dari pemerintah.
Kalau kita simpulkan, perubahan skema dana pensiun PNS tahun 2026 ini memang bisa dibilang sebagai pil pahit yang harus ditelan demi kesehatan keuangan negara jangka panjang. Transisi dari sistem pay as you go ke fully funded sebenarnya bukan hal aneh di dunia internasional. Banyak negara sudah menerapkan sistem ini karena dianggap lebih modern dan lebih berkelanjutan. Bagi para ASN, perubahan ini menjadi momentum penting untuk lebih melek finansial, karena kesejahteraan hari tua nantinya akan lebih berkorelasi dengan iuran yang disetorkan selama masa kerja dan hasil pengelolaan dana tersebut bukan semata-mata menunggu alokasi dari negara. Maka dari itu, sangat penting bagi Bapak Ibu untuk mulai memperhatikan status kepesertaan, memantau informasi resmi, dan mengikuti perkembangan simulasi saldo dana pensiun melalui aplikasi resmi PT Taspen. Dengan begitu, Bapak Ibu bisa melihat perkembangan dana hari tua secara berkala dan lebih siap menghadapi masa pensiun. Demikian penjelasan tentang skema baru dana pensiun PNS tahun 2026 yang dikenal dengan skema fully funded. Semoga informasi ini membantu Bapak Ibu memahami arah kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah. Kalau menurut Bapak Ibu ini penting, silakan klik like dan bagikan ke rekan pensiunan lainnya supaya semua bisa paham informasi krusial ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di informasi terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, tolong jangan langsung tutup videonya, tahan dulu, karena ini bukan kabar yang bisa dianggap enteng atau lewat begitu saja. Ini bukan gosip, ini bukan isu yang akan hilang seperti kabut pagi. Dengar baik-baik, apa yang akan saya sampaikan sekarang adalah titik balik yang nyata. Momen yang selama puluhan tahun cuma jadi harapan. Doa yang dipanjatkan diam-diam, penantian panjang yang melelahkan bagi jutaan pensiunan di seluruh pelosok negeri. Beberapa hari terakhir muncul kabar besar yang benar-benar mengguncang. Pemerintah Republik Indonesia dikabarkan bersiap mengetok palu sebuah peraturan pemerintah yang dikenal luas dengan istilah PP Pesangon. Dan ini bukan sekadar pengesahan biasa. Ada keputusan besar yang akan menentukan masa depan finansial jutaan keluarga pensiunan. Intinya adalah pertanyaan yang selama ini sering muncul, apakah hak pesangon dan pembayaran pensiun akan dicairkan sekaligus atau tetap dicicil seperti dulu? Kali ini, kabarnya pembahasan sudah masuk tahap serius dan mendalam. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pembahasan ini melibatkan pihak-pihak penting, mulai dari Kementerian Keuangan, PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun, sampai DPR sebagai wakil rakyat. Semua aspek disebut sudah dibahas, mulai dari kesiapan anggaran, kesiapan fiskal negara, menghadapi pencairan besar, sampai mekanisme teknis di lapangan agar proses berjalan aman dan lancar. Karena itu yang kita bicarakan sekarang bukan mimpi, bukan wacana kosong, tapi sesuatu yang disebut sedang masuk tahap finalisasi. Saya paham banyak di antara Bapak Ibu yang merasa campur aduk, antara harap dan ragu, wajar sekali, karena sudah terlalu sering kita dengar janji lantang tapi ujungnya menghilang. Pertanyaan yang sering muncul pun sama, benarkah pesangon yang selama ini dicicil sedikit demi sedikit akan dibayarkan penuh? Bagaimana dengan pensiunan yang sudah lama berhenti bekerja? Apakah mereka juga diperhitungkan? Dan yang paling bikin gelisah, apakah dana ini benar-benar masuk ke rekening sesuai jadwal atau lagi-lagi tertunda? Semua kekhawatiran itu manusiawi dan saya mengerti. Tapi kalau informasi ini benar, maka ini adalah perubahan besar yang patut kita siapkan dari sekarang. Untuk memahami betapa besarnya arti PP Pesangon ini, kita perlu mundur sebentar. Selama puluhan tahun, banyak pensiunan menerima gaji bulanan yang nilainya nyaris stagnan. Sementara biaya hidup terus naik. Harga beras, sayur, ongkos transportasi, biaya kesehatan, obat-obatan, semuanya melonjak. Padahal pesangon itu seharusnya menjadi salah satu penopang utama masa tua. Memberi rasa aman, memberi ketenangan. Tapi kenyataannya, pesangon seringkali dicairkan bertahap dalam jumlah kecil yang kadang sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan nyata. Ada yang hanya menerima puluhan juta untuk pengabdian puluhan tahun, dan uang itu habis dalam sekejap untuk kebutuhan dasar. Di sisi lain, data pensiunan juga tidak selalu rapi. Ada data lama yang belum diperbarui, ada rekening bank yang sudah tidak aktif karena banknya tutup atau sistemnya berubah, ada pensiunan yang pindah domisili tapi tidak melapor. Semua keruwetan ini membuat pemerintah harus ekstra hati-hati karena satu kesalahan kecil bisa berdampak pada jutaan orang.
Kalau skema pencairan sekaligus benar-benar diterapkan, perlu dipahami juga bahwa sekaligus bukan berarti semua orang di seluruh Indonesia menerima dana di hari dan jam yang sama. Itu tidak realistis. Yang dimaksud pencairan sekaligus adalah hak pesangon tidak lagi dicicil bertahun-tahun, melainkan diberikan penuh sesuai hak masing-masing. Tetapi pelaksanaannya tetap bisa dibagi dalam beberapa tahap atau gelombang supaya stabilitas fiskal tetap terjaga dan prosesnya tidak kacau. Dalam skema yang beredar, gelombang pertama kemungkinan akan diprioritaskan untuk pensiunan yang paling rentan secara ekonomi. Mereka yang benar-benar bergantung pada dana pensiun untuk hidup sehari-hari. Lalu gelombang berikutnya menyusul sesuai kesiapan data dan proses verifikasi. Soal golongan, kabarnya semua pensiunan dari golongan 1 sampai golongan 4 tetap berhak menerima sesuai ketentuan. Yang membedakan adalah nominalnya berdasarkan masa kerja, pangkat terakhir saat pensiun, dan komponen yang menjadi dasar perhitungan. Lalu bagian yang paling ditunggu, kapan dana masuk? Dalam informasi yang beredar setelah PP resmi ditetapkan, Taspen dan instansi terkait membutuhkan waktu teknis sekitar 7-14 hari kerja untuk finalisasi data dan pengiriman notifikasi kepada penerima. Notifikasi ini akan menjadi tanda resmi bahwa data Bapak Ibu sudah masuk sistem pencairan dan sudah diverifikasi. Notifikasi bisa dikirim lewat jalur resmi seperti SMS ke nomor terdaftar, email yang tercatat, atau melalui aplikasi Taspen Mobile. Karena itu, sangat penting memastikan nomor telepon dan email yang terdaftar masih aktif. Jangan sampai haknya sudah siap cair, tapi Bapak Ibu tidak menerima informasi karena nomor sudah mati atau email sudah lupa. Ada juga pembahasan bahwa pencairan ini bisa berdekatan dengan momentum gaji ke-13. Pemerintah disebut melihat gaji ke-13 sebagai momen yang tepat untuk menyalurkan pesangon dalam waktu yang berdekatan. Tapi berdekatan bukan berarti di hari yang sama. Bisa saja gaji ke-13 cair dulu, lalu pesangon menyusul beberapa hari setelahnya. Namun semua tetap bergantung pada kesiapan data masing-masing penerima. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita bahas risiko yang paling sering membuat pencairan tertunda. Risiko pertama adalah data kependudukan yang tidak sinkron. Misalnya, alamat KTP berbeda dengan data Taspen. Status perkawinan belum diperbarui. NIK bermasalah karena salah input atau duplikasi. Hal-hal seperti ini bisa menghentikan proses otomatis. Risiko kedua adalah rekening bank yang tidak aktif atau nama rekening tidak sesuai dengan data penerima. Banyak kasus dana tertahan karena rekening lama sudah lama tidak dipakai, atau rekening yang dipakai bukan atas nama penerima yang terdaftar. Risiko ketiga, dan ini paling berbahaya, adalah penipuan. Saat ada kabar besar seperti ini, biasanya banyak oknum memanfaatkan situasi. Ada yang mengaku dari Taspen lalu meminta biaya administrasi. Ada yang menjanjikan jalur khusus dengan imbalan uang. Ada pula yang mengaku bisa mempercepat pencairan dengan bantuan orang dalam. Harus ditegaskan, tidak ada pungutan sepeser pun, tidak ada jalur khusus yang meminta bayaran, dan tidak ada perantara resmi. Semua proses dilakukan langsung oleh Taspen dan instansi pemerintah sesuai prosedur. Kalau ada yang meminta kode OTP, PIN, atau meminta transfer uang, langsung berhenti. Itu modus penipuan. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan sekarang? Pertama, segera pastikan data Bapak Ibu sudah benar. Kalau merasa ada perubahan data, seperti pindah domisili, ganti nomor, ganti rekening, atau perubahan status, sebaiknya segera diperbarui. Kedua, pastikan rekening bank aktif dan atas nama pribadi. Kalau perlu, buat rekening baru yang benar-benar dipakai. Ketiga, siapkan dokumen pendukung, seperti KTP, kartu pensiun, buku tabungan, dan dokumen lain yang biasanya diminta. Keempat, gunakan aplikasi Taspen Mobil sebagai sumber informasi utama untuk memantau status kepesertaan dan informasi resmi. Jangan hanya percaya kabar dari grup WhatsApp yang sumbernya tidak jelas. Lalu bagaimana dengan pensiunan yang sudah wafat? Ini juga penting karena menyangkut banyak keluarga. Informasi yang beredar menyebutkan hak pesangon tidak hangus begitu saja. Ahli waris yang sah tetap berhak menerima pencairan dengan melengkapi dokumen seperti surat kematian, surat keterangan ahli waris, dan dokumen pendukung lainnya. Taspen disebut akan memfasilitasi proses ini bekerja sama dengan kelurahan, kecamatan, dan instansi terkait. Bahkan untuk daerah terpencil, kabarnya disiapkan mekanisme jemput bola agar tidak ada yang tertinggal. Selain itu, pemerintah juga disebut sedang menyiapkan program pendampingan keuangan khusus bagi pensiunan yang akan menerima dana besar. Tujuannya agar dana yang diterima
benar-benar menjadi penopang kesejahteraan jangka panjang, bukan habis dalam waktu singkat karena salah kelola atau menjadi korban investasi bodong. Bapak, Ibu, selama puluhan tahun Anda mengabdi pada negara, datang pagi saat matahari belum terbit, pulang sore saat gelap, bekerja dengan tanggung jawab meskipun fasilitas terbatas dan gaji pas-pasan. Masa pensiun seharusnya menjadi masa tenang, masa menikmati hasil kerja, masa berkumpul dengan keluarga tanpa beban. Bukan masa penuh kekhawatiran tentang biaya obat, tagihan listrik, dan kebutuhan sehari-hari. Kalau PP Pesangon ini benar-benar resmi ditetapkan, maka ini adalah salah satu bentuk upaya negara untuk menghadirkan rasa keadilan dan penghargaan yang lebih nyata. Namun ingat, hak ini tidak akan berjalan lancar kalau kita tidak mempersiapkan diri. Jangan hanya pasrah menunggu. Jangan merasa sudah terlambat untuk mengurus. Justru sekarang waktunya memastikan data benar, dokumen lengkap, dan semua persyaratan siap. Perlu juga ditekankan soal perubahan identitas, kalau pernah ganti nama, pindah domisili, atau ada perubahan status yang belum dilaporkan, segera urus karena masalah data sederhana bisa membuat hak tertunda. Untuk para ahli waris, siapkan dokumen dengan rapi. Karena proses akan jauh lebih cepat kalau dokumen sudah lengkap sejak awal. Terakhir, tetap waspada. Jangan mudah percaya telepon atau pesan yang mengaku dari Taspen lalu meminta data sensitif. Instansi resmi tidak pernah meminta kode OTP, PIN, atau meminta transfer uang untuk urusan pencairan. Bapak Ibu, semoga informasi ini menjadi pengingat dan bekal supaya kita tidak kaget saat kebijakan ini benar-benar diterapkan. Kalau Bapak Ibu ingin, di video berikutnya kita bisa bahas lebih detail lagi, termasuk siapa saja yang kemungkinan jadi prioritas, bagaimana cara cek data di Taspen Mobile, dan apa saja dokumen yang perlu disiapkan dari sekarang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan klik like, bagikan, dan tulis pendapat Bapak Ibu di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.